Makan makanan haram, pikirannya nanti maksiat. Kalau sudah pikiran maksiat, otomatis anggota badan akan melakukan maksiat. Yang dipikir maksiat, yang dibayangkan maksiat. Berarti makanannya tidak beres. Makan subhat, efek sampingnya banyak. Makan subhat menjauhkan seseorang daripada kenikmatan beribadah untuk Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak akan nikmat ketika mengaji, tidak akan nikmat ketika sholat, tidak akan nikmat ketika zikir, tidak akan nikmat ketika tahajud. Kalau ada masalah dengan ini, salah satu sebab terbesarnya adalah karena makanan subhat. Kalau ini subhat, apalagi haram. Oleh karena itu jangan diharap orang yang makan haram bisa tahajud di malam hari menangis kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa munajat sampai mengeluarkan dan meneteskan air mata. Jangan diharap. Untuk tahajud pun belum tentu bisa kalau makannya makanan haram. Apalagi untuk bisa menangis di hadapan Allah, apalagi kalau ya sampai dia menikmati dan merasa senang dan bahagia di saat tahajud. Itu hanya orang-orang yang makannya makanan yang halal, tidak makan subhat, apalagi makan makanan yang haram. Disitulah mereka bisa menangis, disitulah mereka bisa merasakan kebahagiaan, kenikmatan di waktu tahajud. Begitu juga orang yang makan makanan haram, maka efek samping yang lain adalah dia akan terbawa pikirannya untuk melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi makan makanan haram, pikirannya nanti maksiat. Kalau sudah pikiran maksiat, otomatis anggota badan akan melakukan maksiat. Yang dipikir maksiat, yang dibayangkan maksiat. Berarti makanannya tidak beres. Berarti makanannya perlu diteliti. Berarti makanannya bisa jadi itu haram. Maka hindari. Kalau kita tidak ingin terus menerus melakukan maksiat dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, hindari makan makanan yang haram. Karena salah satu sebab kita bisa maksiat terus menerus tanpa henti karena makanan kita adalah makanan yang haram. Man akalal harama asad jawahiru sa'ah am aba, wa man akalal halal ata'at jawahiru sya'a am aba. Barang siapa yang makan makanan yang haram, maka akan bermaksiat anggota badannya. Dia mau atau tidak mau, sadar tidak sadar. Dan sebaliknya, kalau dia makan makanan yang halal, maka otomatis akan taat kepada Allah Subhanahu wa taala anggota badannya, mau atau tidak mau, sadar atau tidak sadar. Oleh karena itu, termasuk efek sampingnya adalah terbawa anggota badan kita, pikiran kita untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga makanan yang haram, kalau kita makan, maka akan membuat doa-doa kita tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana dalam hadis Arba'in Nawawiyah, hadis yang ma'ruf, hadis yang masyhur, as'as aghbar yamuddu yadahi ila samai yaqulu ya rab, wa mat'amuhu wa mashrabuhu wa malbasuhu wa hudiya bil fa anna yustajabu. Ini Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan, Rasul yang menceritakan yang mana seseorang tersebut, seseorang yang sudah memiliki keadaan yang seharusnya keadaan tersebut itu didengar doa-doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang seharusnya kalau dia musafir, doa musafir mustajab, katanya Rasul SAW. Dia musafir, seharusnya doanya mustajab. Ya, as akbar, berantakan rambutnya, kotor, banyak debu pakaiannya. Seharusnya orang yang seperti ini, yang tidak dipedulikan oleh orang lain,
bisa menjadi orang yang terkabul doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dikatakan oleh Nabi SAW. Berapa banyak orang yang tidak dipedulikan oleh orang lain, kalau di majelis duduk di belakang karena orang tidak menghormatinya, padahal dia kalau mengangkat tangannya akan kontan dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini as-as akbar. Tapi di sini dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaqulu ya Rabbi ya Rabbi. Dia mengatakan, mengangkat, yarfa'u yadayh, mengangkat kedua tangan. Berarti mengangkat kedua tangan ini berarti menunjukkan dia butuh kepada Allah. Makanya kalau kita berdoa, tunjukkan kepada Allah bahasanya kita butuh kepada Allah. Dengan apa kita tunjukkan kita butuh kepada Allah? Angkat kedua tangan, ya Allah, ya Allah, serius dari hati. Jangan doa hanya di lidah, jangan doa hanya sambil berguyon doa. Ini kita doa di saat itu kita meminta kepada siapa? Kepada Zat yang menciptakan kita, Zat yang menciptakan alam semesta, Zat yang memberikan seluruh kenikmatan kepada kita, Zat yang di tangannya kebaikan dan keburukan, Zat yang kita ditentukan olehnya di mana tempat kita kelak di akhirat, apa di surga atau di neraka, yang tidak lain adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berdoa itu kita minta sama Allah. Kalian kalau minta sama manusia, kalian pasti memintanya dengan baik-baik, ya? Ya betul apa enggak? Kalau kalian minta kepada manusia, minta bantuan, minta uang kepada manusia dengan cara yang tidak baik, akan diberi. Begitu juga kalau kalian minta kepada Allah Subhanahu wa taala, mintalah kepada Allah dengan yang baik, dengan cara yang baik, dengan cara yang sopan, dengan khusyuk, dengan adab, dengan serius, konsentrasi, dan tampakkan kalian butuh, tampakkan kalian lemah di hadapan Allah. Allah senang melihat seperti itu, dan Allah akan mengabulkan doanya. Ini doa sambil guyon, ini doa seakan-akan tidak butuh dengan tidak mengangkat kedua tangan. Amin, amin, begitu aja. Seakan-akan tidak butuh kepada Allah. Ya, bagaimana Allah SWT akan mengabulkan doanya? Irfa, angkat yadaika, kedua tanganmu. Dikatakan dalam hadis yang maknanya Allah Subhanahu wa taala malu kalau ada seorang hamba meminta kepada Allah dengan mengangkat kedua tangannya. Allah malu untuk membiarkan hamba tersebut berdoa meminta tanpa dikabulkan oleh Allah SWT. Dia meminta dengan menampakkan kebutuhannya, dengan menampakkan kelemahannya di hadapan Allah, mengangkat kedua tangannya. Allah tidak akan membiarkan hamba tersebut pulang dengan tangan kosong, tapi Allah akan memberikan apa yang diminta, apa yang diucapkan ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala.